Cerita dibuka dengan suasana yang langsung membuat bulu kuduk merinding. Kita dibawa ke sebuah tempat bernama Freddy Fazbear Pizzeria. Dulu di tahun 80-an, tempat ini adalah primadona yang dibuat dan didirikan oleh William Afton. Restoran ini menggabungkan keceriaan keluarga dengan teknologi animatronik yang sangat canggih. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada kejahatan yang sempurna. 5 anak kecil hilang tanpa jejak di tempat ini, memicu penutupan permanen dan meninggalkan gedung ini membusuk dimakan waktu. Kali ini kita akan langsung melihat nasib dari penjaga keamanan sebelum tokoh utama kita. Orang ini terlihat panik sangat luar biasa. Napasnya terengah-engah dan keringat dingin pun bercucuran. Di sini dia berlari sekuat tenaga guys dan mencoba kabur dari control room. Dia tahu ada sesuatu yang mengejarnya. Sesuatu itu bukan manusia, tapi usahanya sia-sia. Dalam sekejap dia ditarik paksa ke dalam kegelapan dan tersadar sudah terikat di sebuah kursi. Di depannya ada sebuah mesin penyiksaan yang sangat mengerikan, sebuah topeng mekanik dengan mata gergaji yang perlahan mendekati wajahnya. Dia pun berteriak di sini, dan mesin itu didesain dengan sangat presisi, guys. Dan mesin itu akhirnya membuat nyawanya melayang seketika. Sekarang kita akan dipertemukan oleh karakter utama di film ini, yaitu Michael Smith, atau kita panggil saja Mike. Mike ini bukan cowok yang hidupnya tenang, guys. Dia bangun dengan nafas tersengal-sengal, dan dia di sini juga insomnia parah setiap kali tidur. Dia dihantui mimpi yang sama, sebuah memori masa kecil yang rusak. Mike sangat bergantung pada obat tidur hanya untuk bisa memejamkan matanya. Setelah dia bangun, dia mencoba menjalani rutinitas normal dengan berolahraga dan membangunkan adik perempuannya yang bernama Abby. Hubungan mereka terlihat agak renggang, mungkin karena beban hidup Mike yang dia pikul sendirian setelah orang tua mereka tiada. Di tempat kerjanya saat ini sebagai satpam di mall, kita melihat betapa tidak stabilnya mental si Mike ini. Rekan kerjanya bernama Jeremiah lagi asyik baca buku tentang teori mimpi. Jeremiah membacakan kutipan yang sangat menarik. Dia berkata, meskipun pemimpi tertidur, dia berlari melalui ingatan seolah-olah menjalaninya untuk pertama kalinya. Dia bukan lagi dianggap sebagai penumpang, tapi adalah peserta aktif. Kata-kata ini sangat membuat Mike merasa ada yang salah dengannya. Dia pun terobsesi untuk kembali ke mimpinya, bukan untuk istirahat, tapi untuk mencari jawaban. Saking terobsesinya dan kurang tidur, insiden itu pun terjadi. Di sebuah food court, Mike kali itu melihat seorang anak kecil yang dia pikir sedang diculik oleh seorang pria asing. Ternyata trauma masa lalunya pun meledak, guys. Tanpa pikir panjang, Mike menghajar pria itu habis-habisan dan memukulinya sampai babak belur di depan umum. Bahkan sampai dia jatuh ke kolam air mancur. Ternyata dia hanya salah paham. Pria itu adalah ayah kandung si anak. Akibat tindakan impulsif ini, Mike pun dipecat lagi. Dengan putus asa, Mike mendatangi konselor kerjanya yang bernama Steve Raglan. Steve ini orangnya aneh, senyumnya agak creepy dan terlalu santai. Dia bilang ke Mike dengan catatan kriminal yang baru saja dia buat, dia akan susah untuk mencari pekerjaan baru. Tapi Steve punya satu tawaran, yaitu sebuah pekerjaan yang tidak direkomendasikan tapi tersedia, guys, yaitu berposisi menjadi satpam di malam hari. Tugasnya simple, dengan menjaga tempat agar tidak ada orang yang masuk dan menjaga kebersihan. Gajinya di situ kecil dan jam kerjanya buruk. Awalnya Mike menolak mentah-mentah karena dia tidak bisa kerja di malam hari karena punya masalah tidur katanya. Tapi Steve dengan tatapan yang penuh harap, dia pun menyerahkan kartu nama dan bilang untuk menyimpannya. Masalah Mike semakin menggila ketika dia pulang. Dia harus berhadapan dengan Tante Jenna. Nah, Tante Jenna ini adalah definisi manusia parasit, guys. Dia ingin sekali merebut hak asuh Abby dari Mike, bukan karena sayang dengan Abby, tapi demi uang tunjangan bulanan dari pemerintah. Jen menggunakan pengacara dan pekerja sosial untuk menekan Mike, dan dia bilang kalau Mike itu tidak stabil secara mental dan juga miskin dan gak layak untuk mengurus Abby. Terdesak oleh ancaman kehilangan satu-satunya keluarga yang dia punya, Mike tidak punya pilihan lain, guys. Dia pun menelepon Steve Raglan dan menerima pekerjaan itu. Kali ini Mike sampai di lokasi pekerjaannya, yaitu Freddy Fazbear Pizzeria. Bangunannya terlihat tua dan menyeramkan, guys. Steve menjelaskan kalau tempat ini sudah ditinggalkan sejak tahun 80-an, tapi pemiliknya yang sentimental tidak mau tempat itu dihancurkan atau dimasuki orang asing. Begitu dia masuk, Mike disambut oleh kegelapan dan patung-patung animatronik besar di panggung utama dengan Freddy Fazbear si beruang, Bonnie si kelinci, dan juga Chica si ayam. Mereka pun terdiam dan terlihat mati, tapi tatapan mata mereka seolah mengikuti pergerakan Mike. Untuk menghabiskan waktu, Mike memutar kaset video
training keamanan lama. Di video itu, ada seorang wanita yang antusias menjelaskan betapa canggihnya dan menyenangkannya tempat ini. Tapi tiba-tiba videonya glitch guys, rusak dan potongannya menjadi aneh. Dan kejadian aneh pun dimulai. Ketika Mike membuka locker, ada jump scare. Ada boneka balon boy yang tiba-tiba muncul. Syukurnya itu cuman boneka. Mike sadar kalau malam ini akan menjadi sangat panjang. Di tengah shift, Mike ketiduran. Dia masuk lagi ke dalam mimpi masa lalunya. Mimpinya selalu sama. Hari di mana adiknya yang bernama Garrett diculik. Ketika mereka sedang piknik keluarga, Mike pun lengah sebentar dan sebuah mobil asing berhenti lalu membawa Garrett pergi. Mike mencoba untuk berlari mengejar, tapi selalu terlambat. Tapi malam ini ada yang berbeda guys. Di dalam mimpi itu muncul 5 anak kecil misterius yang berdiri diam menatapnya. Siapakah mereka? Nanti akan terungkap seiring berjalannya waktu. Sementara Mike berjuang dengan hantu dan juga masa lalunya, ternyata di sisi lain, Tante Jen sedang menyusun rencana jahat. Dia frustasi karena Mike mendapatkan pekerjaan dan hak asuh Abby akan semakin sulit direbut. Jen pun menyewa Max, babysitter Abby yang ternyata bermuka dua, dan abangnya Max yang bernama Jeff, serta segerombolan preman untuk menyabotase pekerjaan Mike. Rencananya simple guys, yaitu masuk ke restoran dan menghancurkan tempat itu, buat seolah-olah Mike lalai menjaga keamanan supaya Mike dipecat. Di malam kedua, Mike kembali bekerja. Kali ini dia mengalami mimpi yang lebih mengerikan. Di situ, saat dia mencoba bertanya pada 5 anak misterius di mimpinya, salah satu anak menyerangnya, mencakar lengannya hingga berdarah. Mike pun terbangun. Tiba-tiba pintu digedor-gedor. Mike pun siaga. Ternyata itu seorang polisi wanita lokal bernama Vanessa. Vanessa melihat luka Mike dan langsung membantunya. Di sini, Vanessa ini cukup misterius. Dia tahu terlalu banyak tentang tempat itu. Dia memperkenalkan Mike pada para animatronik dengan detail, seolah-olah dia sudah mengetahui mereka. Setelah Vanessa pergi, rencana jahat dari geng Tante Jen pun dimulai guys. Jeff dan komplotannya masuk ke restoran. Saat Mike sedang tidak waspada, mereka mulai menghancurkan segalanya, melempar kursi, memecahkan kaca, mencoret-coret dinding, dan mereka pikir itu cuman gedung tua yang kosong. Dan disinilah momen yang ditunggu-tunggu guys. Ternyata para animatronics tidak suka rumah mereka diacak-acak. Sistem keamanan mereka pun aktif, atau lebih tepatnya, roh di dalamnya merasa marah. Salah satu preman pun masuk ke dapur. Dia melihat Chica si ayam berdiri diam. Tapi tiba-tiba Mr. Cupcake yang berada di tangan Chica langsung hidup. Kue tersebut pun melompat dan menggigit wajah para penjahat tersebut dan merusaknya. Yang berikutnya, Chica menghabisi mereka semua. Preman lain yang bertubuh besar mencoba melawan Bonnie, tapi kekuatan mesin hidrolik Bonnie jauh di atas manusia. Dia dipojokkan ke dalam ruang penyimpanan dan ya, terdengar suara tulang patah guys. Jeff sang pemimpin geng panik melihat teman-temannya tewas. Dia mencoba untuk kabur guys, tapi Foxy si rubah bajak laut sudah menunggu. Dengan kecepatan tinggi dan lari khasnya yang menyeramkan, Foxy pun mengejar Jeff di lorong. Jeff tidak punya kesempatan. Hook milik Foxy akhirnya mengakhiri riwayat mereka. Sementara itu, Max si babysitter yang penasaran karena abangnya tidak balik-balik ikut masuk dan dia melihat bayangan anak kecil berlarian. Dia mengikutinya sampai ke ruang utama. Di sana, Freddy Fazbear berdiri menjulang tinggi. Anak kecil itu pun menunjuk ke arah Freddy. Max yang bodoh atau terlalu berani akhirnya mendekat. Dia melihat ke dalam mulut Freddy, tapi tiba-tiba tangan Freddy mencengkram. Mulut animatronik itu terbuka lebar dan boom, tubuh Max digigit dan menjadi 2 bagian. Ternyata Mike tidak tahu menahu soal pembantaian itu karena para animatronics membersihkan semuanya sebelum dia sadar. Tapi dia mulai curiga. Malam berikutnya, Mike terpaksa membawa Abby ke tempat kerja karena Max menghilang. Disinilah interaksi unik terjadi. Abby dengan kepolosannya malah berteman dengan para robot. Saat Mike tertidur lagi, dia mencoba bernegosiasi dengan hantu anak-anak di mimpinya. Dia ingin tahu siapa yang menculik Garrett. Anak-anak itu setuju memberitahu, tapi dengan satu syarat, Mike harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Di dunia nyata, Mike terbangun karena suara Abby. Dia panik melihat Abby dikelilingi animatronik. Mike siap menyerang dengan kursi, tapi Abby menahannya. Dan dia bilang ternyata mereka temannya si Abby. Dan benar saja guys, Freddy dan kawan-kawan tidak menyerang. Mereka justru bermain-main. Malam pun berubah menjadi cukup hangat, tapi tetap mengerikan guys. Kali ini, Vanessa datang lagi
lagi. Dan mereka bertiga, Mike, Abby, dan Vanessa malah bermain-main bersama para robot pembunuh itu. Di sini, Vanessa memperingatkan Mike dengan keras untuk jangan pernah membawa Abby lagi ke sini karena kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Vanessa pun akhirnya membuka sedikit rahasia. Dia bilang kalau anak-anak yang hilang itu mayatnya tidak pernah ditemukan guys, karena mereka ada di dalam animatronik itu. Dan mereka lah yang merasuki mesin-mesin itu guys. Konflik akhirnya memuncak. Mike yang putus asa ingin tahu nasib adiknya Garrett kembali masuk ke alam mimpi dengan dosis obat tidur yang tinggi. Dia bertemu lagi dengan pemimpin dari anak-anak hantu itu dan anak berambut pirang yang merasuki Golden Freddy. Anak itu memberikan tawaran terakhir. Dia bilang dia akan memberitahu siapa yang menculik Garrett dan dia bisa membuatnya hidup bahagia di dalam mimpi itu selamanya bersama keluarganya. Tapi Mike harus memberi Abby. Dalam keputusasaan dan kebingungan, Mike sempat berkata iya, tapi sedetik kemudian dia sadar dan dia tidak jadi mengatakan itu. Dia bilang dia tidak ingin menukar adiknya, tapi terlambat guys. Kontrak tersebut sudah terucap. Anak-anak hantu itu pun marah karena Mike membatalkan perjanjian. Mereka akhirnya menyerang Mike di dalam mimpi dan mencabik-cabiknya. Mike terbangun guys di dunia nyata dalam kondisi terikat di ruang tempat part dan servis. Di depannya ada mesin penyiksaan seperti di awal film yang siap membunuhnya. Ternyata guys, dia dijebak. Vanessa pun datang menyelamatkannya tepat waktu dan mengobati lukanya dan membongkar semua rahasianya. Dia bilang kalau penculik tersebut yang membunuh anak-anak itu namanya adalah William Afton. Dan Vanessa berkata kalau dia adalah ayahnya. Gila banget kan? Ternyata guys, selama ini Vanessa adalah anak dari sang pembunuh berantai legendaris. Vanessa juga menjelaskan bahwa animatronik itu dikendalikan oleh ayahnya. Mereka mengincar Abby karena mereka butuh teman baru dan mereka ingin menjadikan Abby seperti mereka, yaitu masuk ke dalam mesin dan ikut menjadi hantu. Mike pun segera menyelamatkan Abby dengan mobilnya dan kembali ke restoran. Di sana, Abby sudah hampir diproses jika sedang menggiring Abby ke mesin spring lock untuk dimasukkan ke dalam boneka. Mike pun masuk dan menggunakan alat setrum serta obor untuk melawan para animatronik itu. Dia menyetrum Freddy, menendang Bonnie, dan menyelamatkan Abby dari cengkraman Chica. Tapi Cupcake yang ganas terus menggigiti kakinya. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit dan brutal. Abby yang cerdas sadar bahwa teman-teman robotnya sedang dikendalikan dan mereka menjadi jahat karena salah paham. Tapi tiba-tiba muncul sesosok kelinci kuning guys yang berjalan lambat tapi mengintimidasi. Dan itulah Spring Bonnie. Tapi di dalamnya bukan robot, melainkan manusia. Dan dia adalah William Afton yang mengenakan kostumnya. William pun bergerak lincah dan menghajar Mike dengan mudah. Saat William hendak membunuh Mike, Vanessa datang menodongkan pistol dan menyuruhnya berhenti. Dan ternyata kali ini Vanessa benar-benar menembaknya. William yang marah langsung menusuk Vanessa dengan pisau hingga membuatnya tumbang guys. Mike ini terluka dan Vanessa sekarat. Harapan hanya ada di tangan Abby. Mike pun berteriak kepada Abby untuk memberitahu robot-robot itu siapa pembunuhnya sebenarnya. Abby pun mengambil krayonnya dan dia menggambar sebuah gambar baru, yaitu kelinci kuning yang jahat yang sedang menyakiti anak-anak. Dia menempelkan gambar itu di dinding, menutupi gambar lama yang memuja kelinci tersebut. Roh anak-anak di dalam animatronik itu pun melihat gambar itu dan mata mereka berubah. Mereka sadar guys, selama ini mereka dimanipulasi oleh William Afton. Akhirnya Freddy, Bonnie, Chica, dan Foxy berbalik arah. Mereka mengepung William Afton. Afton pun panik dan akhirnya robot-robot itu menggigit dan membunuhnya hingga kostumnya mengalami kerusakan guys. Dan kini William Afton terbunuh dengan kostumnya sendiri. Anak-anak itu menyeret William Afton yang sedang sekarat ke dalam kegelapan dan mengurungnya di ruang belakang untuk selamanya. Semuanya pun berakhir. Mike dan Abby selamat dan membawa Vanessa yang terluka ke rumah sakit. Vanessa di sini koma, tapi dia masih hidup. Hubungan Mike dan Abby akhirnya membaik guys, dan mereka kembali menjadi keluarga yang utuh dan saling menjaga. Film pun tamat. Tapi guys, di akhir cerita dari film ini, kita akan melihat roh anak-anak itu sekarang menjadi lebih tenang meski masih terjebak di dalam tubuh animatronik. Namun, roh dari mayat William Afton menunggu untuk bangkit kembali. Dan kita akan lanjut ke alur cerita dari film Five Nights at Freddy 2. Jangan lupa like dan juga subscribe ya guys.